Statistika ada. Yang pertama, jangkauan data tersebut adalah cara mencari jangkauan. Kita tulis dulu, jangkauan itu rumusnya nilai tertinggi dikurangi sama nilai terendah. Nilai tertingginya berapa? Kita cek dulu di soal. Nilai paling tingginya 70 ya. Di atas 70 udah nggak ada. Berat badan, dan ini bukan nilai. Berat badannya paling gede itu 70. Paling kecil itu kita cek dulu, paling kecil 45, nggak ada yang lebih kecil dari 45 ya. Jadi 70 kurangin 45, apakah 10? Bukan, jawabannya 25. Berarti yang pertama salah. Yang kedua, rata-rata itu cara nyarinya atau X bar itu jumlah semua nilainya NX dibagi N. Jadi kita jumlahkan dulu, bukan N ya, tapi ya sigma. Simbolnya pakai N. Sigma X. Sigma X atau jumlah nilai X dibagi banyaknya. Kita jumlahkan dulu. 48 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 60 tambah 45 tambah 70 tambah 60 tambah 54, yang terakhir 58. Itu jumlahnya ada berapa sih? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita jumlahkan dulu ya. Kalian bisa coba hitung. Kakak hitung dulu ya. Ketemu jumlahnya 625. Tadi kita bagi sama 13, ketemunya 48,07. Jadi yang kedua juga salah, rata-ratanya bukan 56. Yang ketiga, modus itu nilai yang paling sering muncul. Mana nilai yang paling sering muncul? Apakah nilai yang paling sering muncul itu 60? Kita cek dulu di sini, 60-nya ada berapa? 60-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Oh iya, dia paling banyak di antara yang lain. Yang lain nggak ada yang sampai 4 kali. Berarti modusnya 60 betul. Yang terakhir, median. Median itu cara ngerjakannya diurutkan dulu dari nilai yang paling kecil. Kita urutkan tadi yang paling kecil itu 45. Kita coret, jangan lupa biar nggak lupa. Habis 45, nilai yang paling kecil lagi 48. Ditulis biar nggak lupa. Terus ada lagi 50. 50-nya ada satu doang ya. Oke, terus selanjutnya ada 54. 54-nya ada 1 kali. Terus ada 55. 55-nya ada 2 kali. Terus ada 58. Kita tulis. Ada habis 58 ada 60-nya tadi 4 kali. 2, 3, 4. Jangan lupa dicoret biar nggak lupa. 1, 2, 3, 4. Terus yang terakhir ada 65. Terus sama 70. 65, 70. Udah habis ya. Cara ngerjakan median kita coret satu-satu dari depan sampai belakang, depan dan belakang sampai ketemu titik tengahnya. Ini coret, depan, belakang. Lanjut, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Ketemu nilai mediannya tengahnya itu 58. Berarti yang kedua juga betul. Nomor 2, ada hasil penilaian, disuruh nyari rata-rata. Kalau tadi kan rata-rata data tunggal, karena ini data kelompok atau data yang jumlahnya banyak, kita harus kalikan dulu, karena 4-nya nanti ada 8 kali. Timbang kita jabarkan kelamaan, kita kalikan aja. Kita tambahkan satu kotak di sini, satu kolom. Berarti ini nilai kali frekuensi. Berarti cara nyarinya 4 kali 8, 32. Terus di sini 50. 25 kali 6, kita hitung dulu, 150. Ditambah 20 kali 7, 140. 15 kali 8. 15 kali 8 itu 120. Terus ada 12 kali 9. 12 kali 9 itu 108. 10 kali 10 itu 100. Tinggal kita jumlah. Yang belakang 2 tambah 0 tambah 8. Berarti ketemunya 2 tambah 8 10, nyimpen 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 5 14, 14 tambah 4 18, 18 tambah 2
20. Simpen 2 lagi. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7. 700 tadi kan jumlah nilai dibagi frekuensi atau banyaknya. Banyaknya berarti juga kita total. 8 tambah 5 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 2 20. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 10. Wah, ternyata 100. Jadi 700 kita bagi sama 100. Ketemu rata-ratanya itu 7. Gampang ya. Nomor 3, siswa kelas 9 SMP Merah Putih yang akan mengikuti TKA tahun ini berjumlah 129 orang. Sebanyak 120 siswa itu berusia 15 tahun. Sedangkan 4 siswa yang lain usianya 13, 14, 16, sama 17. Rata-rata. Oke, berarti sama kayak yang tadi ya. Harus kita kali dulu karena ada yang banyak. 125 kita kalikan sama 15. Ketemu 1875. Ditambah sama total yang lain 13, 14, 16, 17. Kita tambah deh. 5 tambah 3 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 6 itu 18, 18 tambah 7 itu 25. 2 tambah 7 9, 9 tambah 1 10, 10 tambah 1 11, 11 tambah 1 12, 12 tambah 1 13. 8 tambah 1 9, di sini 1. Jadi total nilainya 1935. Jangan lupa dibagi sama jumlah anaknya. Jumlah anaknya udah ada, nggak usah capek-capek ngitung. Dibagi 129. Kita hitung dulu 1935 dibagi 129. Ketemu rata-ratanya 15. Pas. Nanti kalian bisa hitung pakai Prokapit ya. Jadi jawabannya 3C. Yang keempat, ada jumlah kuartil. Kuartil itu sama kayak median tapi dibagi 4 nanti jadinya. Namanya kuartil kan ada 4 ya. Berarti misalnya ada data dibagi 2 itu namanya tadi median atau Q2. Terus kalau dari median ini ke depan dibagi 2 lagi itu namanya Q1. Dari median ke terakhir itu dibagi 2 lagi jadi namanya Q3. Jadi nanti ada 4 bagian. Jadi ada kuartil 1, kuartil bawah, dan Q3 atau kuartil atas. Cara nyarinya karena ini terlalu banyak jadi kita jumlah aja, nggak usah diurutkan terlalu banyak ya. 2 tambah 5 itu 7, 7 tambah 9, 7 tambah 9 itu 16, 16 tambah 12 itu 28, 28 tambah 10, 28 tambah 10 itu 38, 38 tambah 8 itu 46. Berarti nanti nilai mediannya atau nilai tengahnya itu 46 dibagi 2. 46 bagi 2 itu berapa? 23. Jadi mediannya itu nanti ada di antara data ke-23 sama data ke-24. Bukan nilainya ya, tapi data ke. Oke, berarti nilai mediannya nanti di tengah-tengahnya. Terus Q1-nya gimana? Ada di antara data ke-1 sampai data ke-23. Terus yang Q1 berarti kan ada di data 1 ke 23. Berarti kita bagi 2 aja, 23 bagi 2. 23 bagi 2 itu 11,5. Jadi nanti datanya itu Q1-nya ada di data ke-12. Di sebelah kiri ada 11, karena nanti 11, 22 kan. Jadi data yang tengah-tengah itu ada di data ke nomor 12. Jadi Q1-nya bukan nilainya 12 ya. Data ke-12. Sekarang Q3-nya. Q3-nya kan tadi mulai dari angka 24 sampai 46 ya. 24 sampai 46. Caranya kita bagi juga 24 ke 46 itu angkanya berapa? Angkanya 22 ya. Jadi 22 kita bagi malah dihapus. Bentar.
Oke, lanjut ya. Q3-nya tadi kan dari mulai data ke 24, berarti 24 sampai tambah 11 ada di data ke 35. Terus nanti di sini 35 sampai ke 46. Oke, berarti begitu ya. Jadi Q3-nya nanti ada di data ke 35. Ya, jadi Q3-nya ada di data ke 35. Kenapa ada data ke 35? Ya, karena di sini tuh mulai dari 24 sampai 11 angka seterusnya. Sama seperti Q1. Di sini kan berarti terus yang di tengah-tengah ada data ke 35. Selanjutnya 36 sampai 46 ada 11 data. Segitu ya. Jadi kuartil itu kita bagi jadi 4. Oke, kita cari data ke-12 itu di mana? Data ke-12 kita cek. Data pertama sampai kedua itu ada di nomor 20. Data ke-2 sampai ke-7 ada di data ke-21. Data ke selanjutnya bukan 2 ya, tapi ya 3. 3 sampai ke 7. Oke. Data selanjutnya itu data ke-8. 8. 7 tambah 9 berapa? 16. Data 8 sampai 16 itu ada di nomor 22. Kalau kita hitung yang tadi 3 sampai 7 ya. 3 sampai 7 itu jumlahnya ada 5, benar. 3, 4, 5, 6, 7 ada 5 anak. 8 sampai 16 juga ada 9 anak ya. Berarti di sini 17 sampai 16 tambah 12 itu 28. Selanjutnya 29 sampai 28 tambah 10 30. Terus yang terakhir berarti 31 sampai 38. Duh. Oh ya, ini ada kesalahan. Kakak kurang teliti ya. Oke, cek dulu. 29 tambah 10 itu 28 tambah 10 itu bukan 30 tadi ya. Apa salah tulis? 28 tambah 10 itu 38. Nah, baru di sini 39 sampai 46. Orang jumlahnya tadi 46 ya. Berarti kita cek data ke-12 itu ada di mana? Data ke-12 nilainya ada di sini, 22 sampai 9. Kenapa? Karena di sini datanya mulai dari 8 sampai 16. Jadi data ke-12 ada di situ. Q1-nya berarti 22. Q3-nya berapa? Q3 itu ada di data ke-35. Mana 35? 35 itu di antara 29 sampai 38 ya. Berarti Q3-nya 24. Udah deh di jumlah 22 tambah 24 ketemu jawabannya yang A. Soal nomor 5, diagram di atas menunjukkan sebaran nilai asesmen matematika kelas 9. Berdasarkan diagram tersebut, tentukan benar atau salah. Yang pertama, modus data tersebut. Modus itu yang paling sering muncul, berarti modusnya ketemu langsung kelihatan ya. Modusnya itu 70. Dicari median. Median berarti dicari jumlahnya, sama seperti tadi ya. Berarti di sini ada 2 anak, ini 3 anak, ini 8 anak, ini 5 anak, ini 6 anak, ini 1 anak. Kita jumlahkan. 2 tambah 3 5, 5 tambah 8 itu 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 6 itu 24, 24 tambah 1 25. Jadi ada 25, kita bagi 2. 12 setengah, berarti mediannya kita bulatkan. Ke kiri itu ada 12 data, ke kanan ada 12 data, berarti yang di tengah-tengah data ke-13. Mana data ke-13? Kita cek lagi. Di sini kok 1 sampai 2 ya. Di sini 3 sampai 3 tambah 3, 2 tambah 3 itu 5. Di sini 6 sampai 13. Ketemu data ke-13 itu ada di nomor 70 ya, ada di nomor 70. Berarti modusnya sama dengan median itu betul. Yang kedua, jangkauan data hasil asesmen. Jangkauan itu tadi nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Nilai tertingginya 100 dikurangi terendahnya 50. Berarti jawabannya harusnya 50 bukan 70. Salah ya. Yang terakhir, rata-rata nilai ulangan siswa kelas 9. Rata-rata berarti harus kita cari dulu. Kita kalikan 50 kali
2 anak, berarti totalnya ada 100. Selanjutnya 60 dikali 3 anak, berdasarkan diagramnya ya. 180. 70 dikali 8 itu 560. 80 dikali 5 itu 400. Terus ada 90 kali 6 540. 100 kali 1, yang dapat 100 cuma 1 ya. 100 kita jumlah 0. 8 tambah 6 14. 14 tambah 4 18. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 5 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 5 17. 17 tambah 1 18. Dibagi banyaknya ada berapa? Kita hitung juga banyak ya. 2 tambah 3 5. 5 tambah 8 13. 13 tambah 5 18. 18 tambah 6. Oh, tadi udah kita hitung, datanya ada 25. Tinggal kita bagi 1880 kita bagi sama 25. Kalian bisa pakai porogapit. Jadi harus hafal porogapitnya. Rata-ratanya ketemu 75,2. Jadi jawabannya betul. Nomor 6 ada nilai tunggal ya, berarti ya. Kalau modelnya seperti ini tinggal kita urutkan aja. Kalau tadi udah tabel kan enak, langsung kita hitung. Kalau seperti ini kita urutkan aja, nanti kita coret-coret. Dari data paling rendah. Data paling rendah itu 45. Coret dulu. Ada lagi nggak 45? Nggak ada. Setelah 45 berapa? Setelah 45 itu 55. 55-nya ada 2 kali. Coret-coret. Ada lagi nggak ada. Setelahnya ada 60. 60-nya cuma 1 ya. Terus setelahnya lagi 65. 65-nya juga 1. Terus 70-nya ada 2. 1 2. Nanti kan kalau nggak dicoret biar kelihatan mana yang sudah, mana yang belum. Terus habis 70 ada 75, coret. Mana lagi habis 75? Habis 75 ada 85. 85-nya ada 1 2 3 4. 85-nya ada 4. 1 2 3 4. Terus ada berapa lagi? 90. 90-nya ada berapa? 2 1 2. Terus ada berapa lagi? Ada 95. Baru yang terakhir 100. Oke, kita cek jumlahnya itu ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 16. Berarti tinggal kita coret-coret dari depan belakang. Ini genap ya, berarti nanti kita cari tengah-tengahnya dari kedua data tersebut. Mana tadi? Ini. Nah, berarti tengah-tengahnya sisa 75 sama 85. Nggak ada yang tengah ya. Jadi tengahnya itu kita ambil dua-duanya, kita bagi 2. 75 tambah 85 itu 160. Kita bagi 2, ketemu mediannya 80. Yang B. Yang nomor 7 ada usia rata-rata. Usia rata-rata kan tadi X bar, rumusnya itu sigma X dibagi sama N. Usia rata-rata dari 13 anak, 13-nya berarti N, usia rata-ratanya 14. Berapa sigmanya? Terus diketahui jika seorang anak bergabung berarti nanti nilainya bertambah ya. Kita cari sigma X-nya dulu, biar nanti bergabung kita tambahkan. Rata-ratanya jadi 13,5, berarti 13,5. Tadi ada sigma X-nya ditambah si anak anggap aja Y ya. Per jumlahnya berarti tadi adanya 13 orang ditambah 1 anak jadi 14 orang. Nanti bisa ketemu nilai Y-nya. Kita cari dulu dari sigma X itu bisa didapat dari 14. 13-nya kita pindah jadi dikali 14 kali 13. 14 kali 13 itu 182. Jadi sigma X-nya kita masukkan nanti 182. Ini juga kita kali dulu. 13,5 kali 14 sama dengan sigma X tambah Y. 13,5 kali sama 14 itu ada 189. Sigma X nya kita substitusi 182 tambah
Y. Berarti kita pindahkan 182 plus kita pindah jadi minus. 189 kurangi 182 sama dengan Y. Berarti Y-nya ketemu 7. Betul, yang C. Nomor 8, ada dua kelompok tani, yaitu kelompok Rahayu. Kelompok Rahayu itu ada 12 orang dan kelompok Makmur. Kelompok Makmur itu 8 orang. Rata-rata hasil panen kelompok Rahayu itu 8,5 ton. Terus sedangkan rata-rata yang kelompok Makmur itu 10 ton. Jika masing-masing kelompok saling bertukar tempat, maka rata-rata hasil panen kelompok menjadi sama. Berarti seperti tadi ya. Kita tulis dulu. Rata-rata si Rahayu itu kan sama dengan sigma R-nya, kebalik ya tadi ya. Rata-rata dari Rahayu itu sama dengan sigma R dibagi NR. Terus kalau rata-rata si Makmur sama dengan sigma M dikali sama NM-nya, banyak M dari M-nya. Rata-rata si Rahayu itu 8,5 ton. Sama dengan sigma R nanti yang kita cari per banyaknya Rahayu 12 orang. Terus yang rata-rata dari Makmur, rata-rata dari Makmur itu 10 ton. Dengan sigma M-nya nanti kita cari, dengan NM-nya jumlahnya ada 8 orang. Kalau udah seperti ini, kita kalikan supaya dapat sigmanya. Sigma R-nya berarti sama dengan 8,5 dikali sama 12. Yang di sini juga sama, sigma M-nya sama dengan 10 kali 8, 80. Kita cari dulu 8,5 dikali sama 12. 8,5 ya, kita hitung dulu. Ada 8,5 kita kali sama 12, berarti jawabannya 102. Itu sama dengan sigma R. Kalau di sini tadi 80. Udah ketemu ya. Dah, kalau udah ketemu jumlahnya baru kita tukar. Rata-ratanya itu jadi sama. Dengan nilainya tadi si Rahayu itu 102 dikurangin, kelompok Rahayunya hilang, diganti sama kelompok Makmur. Terus jangan lupa dibagi sama jumlahnya, jumlah orangnya itu 12. Terus kalau si Makmur tadi itu 80, dikurangin anggota Makmur ditambah sama anggota Rahayunya, dibagi jumlahnya itu ada 8 orang. Jadi kalau udah seperti ini kita kali silang. Kali silang berarti yang depan dikali sama 8 dikali 102 kurangin R tambah M. Yang di sini juga 12 dikali 80 min M tambah R. Kita hitung dulu. 8 kali 102 dikali 8 itu 816 dikurangin 8R ditambah sama 8M. Yang di sini 12 kali 80 itu 960 dikurangin sama 12M ditambah 12R. Oke, kalau sudah berarti yang angka kita dekatkan sama yang angka. Yang R sama M kita pindah ke ruas kiri. Min 8R, 12R kita pindah jadi min 12R. Terus M-nya jangan lupa. Ada plus 8M plus 12M. Oke. Dilanjut sama dengan di sini tadi ada 960 positif 816, berarti dipindah jadi negatif 816. Min 8 min 12 itu min 20 R ditambah 20 M sama dengan 960 kurangi 816, ketemu 144.
Ini masing-masing ada 20, jadi kita bagi sama 20. Bagi 20 bagi 20. Jadi jawabannya min R ditambah M itu sama dengan 144 bagi 20. 7,2. Berarti min R tambah M itu kan selisih itu kan dikurangin, berarti selisihnya itu 7,2. Jawabannya yang D. Nomor 9, ada rata-rata dari 20 data itu 12,4. Jika data terbesar, berarti nanti kita cari dulu datanya. X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. X barnya itu 12,4 sama dengan sigma X dibagi N nya ada 20. Kalau kayak gini kita kali 12,4 kali 20 itu ketemu 248 sama dengan sigma X. Berarti kalau nyari rata-rata yang baru kita sama sigma X ditambah sama 10 ditambah sama 15. 10 tambah 15. Jumlahnya itu tetap sama, tetap 20 karena yang ditambahkannya itu nilainya, data terbesarnya sama data terkecilnya. Jadi jumlahnya tetap 20. X barnya sama dengan 248 ditambah 10 ditambah 15 dibagi 20. Kita hitung dulu. 248 ditambah 25. Ketemunya 273 dibagi totalnya ada 20 anak. Jadi ketemunya 13,65 yang C. Nomor 10, ada tabel berikut menyajikan skor hasil tes pegawai. Kuartil atas itu berarti harus tahu jumlahnya dulu. 3 tambah 6 9, 9 tambah 7 itu 16, 16 tambah 8 itu 24, 24 tambah 4 itu 28, tambah 2 itu 30. Jadi nanti datanya ada dari nomor 1 sampai 30. Kita bagi 2. Kita bagi 2 berarti data tengah-tengahnya itu ada di data ke 15. Jadi mediannya itu nanti ada di antara data ke 15 sama data ke 16 karena dia data genap di tengah-tengahnya. Nanti kita cari mediannya untuk nomor 3. Kita tulis dulu aja. Berarti yang pertama itu dari nomor 1 sampai 3 ada di sini. Di sini nomor 4 sampai 3 tambah 6 itu 9. Selanjutnya 10 sampai data ke 16. Yang selanjutnya ada 17 sampai 24. Yang di sini ada data ke 25 sampai data ke 28. Di sini 29 sampai ke 30. Jadi nanti mediannya ada di data ke 15 sampai 16. Data 15 sampai 16 itu ada di poin 750. Jadi mediannya bukan 700 tapi 750. Yang pertama tadi simpangan kuartil atas itu Q3. Q3-nya itu ada di data ke 16 sampai data ke 30. Kita cek dulu. Oke, jadi kuartil atas itu ada dari data ke 16 pojoknya sini sampai data ke 30. Jadi Q3-nya itu yang di tengah-tengah antara 16 sama 30. Kita kurangkan 30 kurangi 16 itu 14. Berarti nanti datanya itu ada di tengah-tengahnya. Berarti data ke 23 di sini. Berarti kita cek yang ada di data ke 23 itu nilai 800. Berarti kuartil atasnya betul 800. Yang kedua, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah Q3 min Q1. Setengah Q3-nya 800, Q1-nya kita cari dulu.
Q1 kan berarti ada di antara data ke 1 sama 15 ya. Berarti ada di data ke Q1-nya itu ada di data ke 8 karena tengah-tengahnya 1 sampai 15 itu 8. Berarti data ke 8 ada di 700. Berarti setengah dari 800 kurangi 700. Setengah dari 100. Setengah dari 100 itu 50. Jadi yang kedua jawabannya betul. Yang nomor 11 ada rata-rata siswa laki-laki, sama kayak tadi. XL itu berarti sigma XL dibagi banyak laki-laki. Yang perempuan XP sama dengan sigma XP dibagi jumlah perempuannya. Rata-rata laki-lakinya itu 7,5 dan rata-rata perempuannya 8. Sigma XL-nya belum tahu, dibagi sama NL-nya juga belum tahu jumlah laki-lakinya, sama dengan sigma XP per jumlah perempuan. Sama kayak tadi kita kali dulu, karena belum tahu angkanya ya tetap aja ya, nanti kita substitusi di persamaan setelahnya. 7,5 NL itu sama dengan sigma XL. Terus ada 8 NP itu sama dengan sigma XP, yaitu jumlah nilai perempuan. Selanjutnya rata-rata semuanya, berarti X total itu sama dengan, berarti kita jumlahkan aja sigma XL ditambah sigma XP karena total, dibagi NL plus NP jumlahnya ya. Rata-ratanya itu diketahui 7,8. Sigma XL-nya itu tadi udah kita cari di sini. Sigma XP-nya juga udah dicari, tinggal disubstitusi aja. Berarti 7,5 NL ditambah 8 NP sama dengan NL plus NP. Kita cari, berarti di sini ada, kita kalikan ya, berarti 7,8 NL ditambah 7,8 NP sama dengan 7,5 NL plus 8 NP. Kita dekatkan jadi 1, NL dan NL, NP dan NP. Berarti di sini NL ruas kiri dikurangi sama 7,5 NL sama dengan 8 NP dikurangi 7,8 NP. 7,8 dikurangi 7,5 itu 0,3 NL sama dengan, berarti 8 NP kurangi 7,8 itu 0,2 NP. Berarti kita dapat perbandingan laki-laki dan perempuan. NL-nya di sini dibanding NP. Berarti sama dengan 0,2 dibandingkan 0,3. Tinggal kita kalikan sama 10 masing-masing. Jadi 0,2 kali 10 2 banding 3. Jadi jawabannya yang B. Nomor 12 ada hasil rapat panitia memutuskan bahwa pelamar yang ditamah adalah pelamar yang memiliki nilai lebih dari rata-rata. Jika rata-ratanya itu 70,2 sama kayak tadi ya, berarti ya nanti X barnya itu 70,2, banyak pelamar yang diterima. Berarti kalau kayak gini kita cari dulu, kita masing-masing kita kali 50 kali 110 itu 500. 60 kali 16 kita hitung dulu. 16 kali 60 itu 960. 7 kali 5 35, nolnya 2. Yang di sini 80 X. 90 kali 4 itu 360. 100 kali 5 itu 500. X barnya itu rumusnya kan sama kayak biasa, sigma X atau jumlah nilai X nya dibagi N. X barnya itu kan 70,2. Sigma X nya kita tulis dulu,
Semuanya kita jumlah ya, berarti ada 500 ditambah 960 ditambah 3500, karena 80x belum tahu jadi nanti dia belakang aja, ditambah 360 ditambah 500, ketemu jumlahnya itu 5820, ditambah jangan lupa 80x, dibagi sama jumlah atau frekuensinya 10 tambah 16 26 tambah 50 76 plus X, 76 tambah 4 itu 85 tambah X, sama kayak biasa, tinggal kita kali sama atasnya, berarti 70,2 kita kalikan 85 ditambah sama X, sama dengan 5820 tambah 80 X. Kita hitung 70,2 kita kali sama 85, ketemu 5967 ditambah sama pelangi setelahnya 70,2 X, sama dengan 5820 ditambah 80 X. Yang X kita jadikan 1 ke ruas kanan aja ya biar angkanya kecil. 5967 5820 dipindah jadi min 5820 sama dengan 80 X min 70,2 X. Kita hitung dulu, 5967 dikurangi 5820 itu 147, terus 80 dikurangi sama 70,2 ketemunya 9,8 X. X nya itu bisa kita cari dari 147 kita bagi sama 9,8 nya ya, 147 dibagi 9,8 itu ketemunya 15, jadi jumlah X nya kita ganti sama si 15. Oke, kita ganti dulu X nya di sini 15, berarti jika rata-ratanya 70,2 yang diterima, berarti kan yang nilainya dari 80 ada 15, ada 4, 15 tambah 4 19, 19 tambah 5, 19 tambah 5 itu 24 orang. Jadi soal ceritanya bertahap. Ada pihak sekolah melakukan pendataan mode transportasi yang digunakan oleh 540 siswa. Pernyataannya, presentasi siswa yang berjalan kaki. Berjalan kaki kan ada di sini. Kita cek dulu derajatnya berapa. Satu lingkaran penuh itu derajatnya 360. Kalau persennya itu 100 ya. Jadi kita kurangkan 360 sama 60. 300 kurangi 60 240 kurangi 40 200 kurangi 50 150 kurangi 70 ketemu 80 derajat, ketemu ya, jadi ya 80 derajat. Jadi kalau diubah ke persentase kita tulis aja 80 derajat per 360 derajat kali 100%. Jadi kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 360 bagi 8 bisa nggak ya? Bisa. 360 bagi 80 itu bagi 8 doang ya. 360 bagi 80 360 bagi 80 itu 80 bagi 1 360 bagi 80 itu 4,5. Udah deh, tinggal 100 dibagi sama 4,5. 100 bagi 4,5 itu 2,2%. Berarti pertanyaannya, persentase siswa yang berjalan kurang dari 20. Salah ya, harusnya lebih dari 20. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, banyak siswa yang menggunakan ojek online. Kita tulis di bawah aja ya. Ojek itu kan ada 70 derajat. Per keseluruhannya itu 360 dikali semua anaknya ada 540. Kita coret
coret. Udah, nggak ada yang bisa dicoret lagi. Sekarang berarti kita kalikan. 7 dikali sama 5, 40. Dibagi sama 36. Ketemu jawabannya 105 orang. Nanti kalian juga bisa berlatih menghitung ya. Jadi yang kedua, banyak siswa yang menggunakan ojek online lebih dari 100 itu betul. Yang pertama tadi salah ya, kurang dari 20, harusnya lebih, malah dicentang. Oke, yang pertama salah, yang kedua betul. Sekarang yang ketiga, mode transportasi mayoritas siswa SMP ke sekolah. Mayoritas itu berarti yang lebih banyak. Dilihat dari derajatnya aja lebih banyak jalan kaki, berarti yang ketiga betul. Yang keempat, selisih siswa yang menggunakan ojek online. Selisih itu dikurangi ya, ojek dikurangi angkutan. Kita cek ojeknya itu 70, dikurangin angkutan umumnya 60, berarti selisihnya 10 derajat. Per keseluruhannya ada 360, dikali sama total anaknya 540. Kita bagi dulu. Ntar kita cek dulu. 10 bagi 360, coret. Berarti udah, sisanya tinggal 540, kita bagi sama 36. Ketemu 540 bagi 36 itu 15. Berarti selisihnya itu 15, bukan 25 ya. Kita langsung ke pernyataannya. Rata-rata tinggi badan ideal anak usia 3 tahun. Kita langsung ke tinggi badan yang anak 3 tahun di sini. Anak 3 tahun itu idealnya si laki-laki 96. Berarti nanti rata-ratanya 96,1 ditambah sama perempuannya 95,1. Kita bagi sama 2 karena ada 2 data. Kita jumlahkan dulu. 96,1 ditambah sama 95,1. Hasilnya 191,2. Langsung kita bagi sama 2. Ketemu rata-ratanya 95,6. Berarti yang pertama jawabannya betul. Yang kedua, rata-rata berat badan ideal anak usia 5 tahun. 5 tahun itu di sini. Berat badan yaitu tinggi badan. Kita cek sini. Ini berat badan, jangan lupa ya. Berat badan yang di bawah. Oke. Berarti nanti rata-ratanya itu sama dengan si 18,3 ditambah 18,2 dibagi 2. Ketemunya kan 18,3 tambah 18,2 itu 36,5 ya, dibagi 2. Ketemu rata-ratanya 18,25. Berarti yang di sini salah. Yang ketiga, jangkauan. Jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jangkauan data tinggi, tingginya berarti yang paling tinggi. Beda mana, kita cari dulu yang paling tinggi ada di laki-laki ya, 110. Dikurangi yang terendahnya yang perempuan 74. 110 kurangin 74. Kita hitung dulu. Ketemu 110 kurang 74 itu 36 cm. Berarti jawabannya yang terakhir juga betul. Tuh. Sekarang lanjut ke nomor 15. Berat badan Rina dan Robi pasti di antara 16,1 dan 16,3. Berarti kita baca dulu. Rina dan Robi adalah anak kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Pada usia 4 tahun, rata-rata berat badan tinggi badan mereka itu tergolong ideal, yaitu rata-rata berat badannya 16,2. Kalau ideal berarti kita cek dulu di usia 4 tahun. Oke, kita cek dulu. Di usia 4 tahun, berat badan idealnya si laki-laki itu 16,3. Betul. Dan si perempuan itu 16,1. Berarti yang pertama betul. Yang kedua, tinggi badan mereka rata-ratanya 103. Tadi kan udah dibilang kalau tergolong ke ideal. Kita cek dulu tinggi badan di usia 4 tahun. Usia 4 tahun tuh di sini tadi laki-laki 103,3, si perempuan 102,7. Berarti yang kedua juga betul. Yang ketiga, jika berat badan Robi, oke, Robinya 16 kilo. Ditambah si Rina 16,6.
Betul atau salah? Kita cek dulu rata-ratanya. Coba kita hitung dulu, 16 ditambah 16,4 itu ketemu 32,4. Kita bagi 2, ketemunya 16,2. Jadi jawabannya betul, berat badannya sesuai yang dituliskan di idealnya. Jadi yang ketiga juga betul. Yang terakhir, tinggi badannya itu Sirina 102,9. Terus si Robi 103,1. Kita bagi 2. Hitung dulu, 102,9 ditambah 103,1 itu 206. Kita bagi 2, ketemunya 103. Jadi jawabannya juga salah ya. Betul, karena Rinanya 102,9, si Robinya 103,1. berarti yang keempat juga betul, berat badannya, tinggi badannya 103,1.